ini ada 4 kalimat zikir, arba'a kalimatin, salasa marrah. Kalau dibaca 3 kali berturut-turut, salasa marrah. Lau wuzinat bima qulti munzul yaum, dan sekiranya kalimat ini ditimbang, setelah dibaca itu ditimbang, lau wuzinat bima qulti, setelah engkau ucapkan zikir ini 3 kali berturut-turut dan ditimbang mulai hari ini, lawazanat tuhudna, maka enggak bakal ketimbang ini zikir yang berat. Apa kalimat zikirnya di sini? Diajarkan baginda Rasulullah. Kalimat zikirnya adalah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, para orang tua kami, guru-guru kami, bapak-bapak haji, tuan-tuan khalifah, seluruh jamaah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah. Alhamdulillah, sampai kepada subuh hari ini kita masih dapat menghirup udara yang segar. Kita masih dapat mengingat Allah. Kita masih dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita ini kiranya dapat untuk kita gunakan menambah amal ibadah kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita lapaskan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada umat baginda Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, yang mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di yaumil qiyamah duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, para orang tua kami, seluruh jamaah dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan subuh yang mulia ini, sedikit saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang bab mukhtasirun fi akhrufin mimma jaa fi fadl zikri ghairu muqayyad bi waqtin, yaitu menjelaskan tentang ringkasan beberapa huruf yang kaitannya dengan keutamaan zikir yang tidak diikat, yang tidak dibatasi dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Dalam ayat lain, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Maka kalaulah tidak sekiranya Nabi Yunus itu bertasbih di dalam perut ikan,
maka dia akan selamanya berada di dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kiamat. Karena keutamaan daripada tasbih kepada Allah, karena dia bertasbih kepada Allah, maka dengan izin Allah, dengan kudrah dan iradahnya Allah, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Saudaraku, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini menjelaskan beberapa keutamaan zikir yang tidak dibatasi dengan waktu. Di antaranya barangkali kita pernah mendengar atau barangkali kajian ini diulang-ulang. Mudah-mudahan bisa menambah amal ibadah kita nanti. Dijelaskan di dalam kitab ini waraina fi sahih Imamil Muhaddisin Abi Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim al-Mughirah dan seterusnya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat kata baginda Rasulullah yang ringan diucapkan di lisan. Saqilatani fil mizan, tapi dua kalimat ini berat nanti di timbangannya di yaumil qiyamah. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini lebih dicintai di sisi Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimat ini? Kata baginda Rasulullah adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang sering kita zikirkan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan, berat di timbangan, lebih dicintai di sisi Allah yang Maha Rahman. Wa hadzal hadis akhirun sayun fi sahih Bukhari. Kemudian di dalam hadis lain dijelaskan wa ra'ayna fi sahih Muslim an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbal kalami ila Allah taala. Maukah kalian ku beritahu, kata baginda Rasulullah, tentang kalam, tentang perkataan yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal kalama ila Allah, sesungguhnya kalam yang lebih dicintai di sisi Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul kalami afdal ya Rasul? Kalam apa yang paling utama, zikir apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi, yaitu kalam yang Allah pilihkan untuk para malaikat-malaikatnya Allah dan untuk para hamba-hambanya Allah. Apa kalam tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah. Jadi kalimat tasbih ini luar biasa. Kita harus berbanyak tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi. Saudaraku jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini saya sedikit berbeda menyampaikan pengajian. Saya baca kitab aja Pak ya. Mohon maaf. Biasa saya enggak Pak kitab, saya baca kitab. Wa ra'ayna fi sahih Muslim aidan an Samurah ibn Jundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah taala arba'un. Dari Samurah ibn Jundab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih utama-utamanya kalam di sisi Allah itu ada 4, kata baginda Rasulullah. Yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat adalah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ditutup hadis ini dengan kalimat la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah kalau zikirnya itu tidak kita urut-urutkan. Boleh dibalik-balik. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta.
Boleh subhanallah dulu, boleh alhamdulillah dulu, boleh wala ilaha illallah dulu, boleh Allahu akbar dulu. Cuma kebiasaan kita sudah terbiasa dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah urutan terbiasanya seperti ini. Tapi kalau zikirnya misalnya diacak tidak berurutan, Allahu akbar dulu, boleh. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Di sini jelaskan seperti itu. Kemudian lanjutannya adalah warwaina fi sahih Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhurul satrul iman. Bersuci itu adalah satrul iman, syaratnya iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah ini adalah dapat menambah, memberatkan timbangan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah itu kedua-dua kalimat ini dapat memenuhi timbangan ataupun dapat memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah, ma bainas samawati wal ard. Kalimatnya ringkas, ringan dilisan, tapi keutamanya luar biasa. Kemudian ada lagi satu riwayat yang sangat menarik untuk disampaikan. Di dalam hadis berikutnya warwaina fi aidan an Juwairiyah ummul mukminin. Kami tuturkan di sini di dalam hadis ini dari Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya kalau tidak salah adalah Barrah bin Al-Haris. Dia adalah seorang istri yang cantik, yang elok parasnya, yang cerdas, yang luas pengetahuannya, salah satu istri baginda Rasulullah yang sangat dicemburi oleh Siti Aisyah. Juwairiyah, nama sebelum Islamnya dia adalah Barrah bin Al-Haris. Kemudian setelah masuk Islam namanya adalah Juwairiyah. Ya. Dia ditaklukkan di dalam perang Muraisi kalau tidak salah. Dia tawanan Zaid bin Sabit, kemudian ditebus oleh baginda Rasulullah, dinikahi oleh baginda Rasulullah. Wa rawaina fi aidan an Juwairiyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalat subhi. Suatu ketika baginda Rasulullah keluar dari sisinya pagi-pagi ketika melaksanakan solat subuh. Ketika hendak melaksanakan solat subuh. Wahiyya fi masjidiha. Pada waktu itu istrinya Juwairiyah masih berada di dalam masjid tersebut. Summa raja'a ba'da an adha. Kemudian baginda Rasulullah pulang setelah melaksanakan solat duha. Sementara Juwairiyah ini wahiyya jalisatun fihi, masih berada di dalam masjid. Apa kata baginda Rasulullah? Faqala ma ziltil yaum alal halaqa alal halati ma ziltil yaum alal halatil lati fa'araktuki 'alaiha. Kalau bahasa kita ini seperti ini Pak, kira-kira. Kulihat dari tadi engkau wahai dindaku belum beranjak dari tempat zikirmu, masih di sini. Belum pergi belum beranjak juga, masih di masjid juga. Nah. Iya, kemudian istrinya menjawab qalat na'am. Kemudian baginda Rasulullah berpesan kepada istrinya Juwairiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Sungguh kusampaikan kepadamu setelah ini ada 4 kalimat. 4 kalimat zikir, arba'a kalimatin. Salasa marrah, kalau dibaca 3 kali berturut-turut, salasa marrah. Lau wuzinat bima qulti munzul yaum, dan sekiranya kalimat ini ditimbang, setelah dibaca itu ditimbang, lau wuzinat bima qulti, setelah engkau ucapkan zikir ini 3 kali berturut-turut dan ditimbang mulai hari ini, lawazanat tuhudna, maka enggak bakal ketimbang zikir yang berat. Apa kalimat zikirnya di sini? Diajarkan baginda Rasulullah. Kalimat zikirnya adalah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ringkas banget. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati.
tambahan ilmu zikir untuk kita bersama. Kita perbanyak zikir ini insyaallah. Kalau sakilata, kalau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, sudah sangat masyhur kita dengar keutamaannya, ringan di lisan, berat di timbangan. Ternyata ada lagi yang lebih lagi. Dijelaskan di sini subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Boleh kita sama-sama praktik, Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Yang mudah menangkap insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini versinya banyak, Pak. Tapi inilah yang paling ringkas. Dalam hadis berikutnya, wa fi riwayatin subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Tiap kalimat ditambah subhanallah. Tapi yang pertama inilah yang paling ringkas. Jadi yang pertama tadi subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Di dalam riwayat lain, setiap kalimat sebelahnya ditambah subhanallah. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Kemudian di dalam hadis Sunan Tirmizi beda lagi versinya. Wa rawaina fi kitab Tirmizi wa lafzuhu ala uallimuka kalimatin takulinaha subhanallah adada khalqi, subhanallah. Cara membaca beda lagi. Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi. 3 kali. Dipisah-pisah. Salah samarahnya itu dipisah-pisah. 3 kali. Jadi mana yang kita pilih? Yang paling ringkas yang pertama tadi lah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Saudaraku jemaah, inilah demikian sangat sekali utamanya zikir kepada Allah. Seutama-utama zikir adalah solat. Karena zikir yang paling ini adalah solat. Karena solat. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya dengan mengingat Allah di dalam solat itu adalah zikir yang paling besar. Kemudian baca Al-Quran. Kemudian yang zikir-zikir seperti ini tadi yang kami jelaskan. Zikir-zikir yang tidak terikat atau dibatasi dengan waktu. Kalau kita sholat, zikir kita yang terbatas hanya beberapa menit. Kemudian baca Al-Quran. Ditambah dengan zikir-zikir lain. Itulah untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah. Kita hidupkan hati kita hidupkan batin kita untuk berzikir kepada Allah. Karena perbedaan orang yang berzikir, yang tidak berzikir itu kata baginda Rasulullah dijelaskan adalah masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu mislul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Tuhannya, yang ingat kepada Rabbnya, dengan orang yang tidak berzikir, yang tidak ingat kepada Rabbnya itu mislul hayy wal mayyit. Sama seperti dengan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang-orang yang zikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah adalah mereka yang hatinya hidup, yang batinnya hidup. Sebaliknya orang-orang yang enggan berzikir kepada Allah, yang tidak mau berzikir kepada Allah, ini adalah orang-orang yang hatinya mati, yang tidak mau menghidupkan batinnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, melalui pengajian ini, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Utamanya adalah ibadah salat, membaca Al-Qur'an,
kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Kiranya kita dapat meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal 'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.